Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi, di sini saya sertakan ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, mari kita baca, yaitu hitung integral rangkap 2 atas daerah R dari 2Y min X dA. Nah, ketika kita melihat bentuk dari integralnya, fungsi di dalam integralnya di sini sepertinya tidak bermasalah ya. Kita mau dy dx atau dx dy mudah untuk dikerjakan. Namun di sini yang akan menjadi masalah adalah daerahnya ya. Dengan R adalah daerah yang dibatasi oleh garis yang pertama y sama dengan 2x plus 3, y sama dengan 2x plus 1, y sama dengan 5 min x, dan y sama dengan 2 min x. Mari kita perhatikan bahwa fungsi yang diintegralkan tidak sulit, sudah saya bilang tadi. Namun coba kita lihat sketsa dan kita coba tentukan batas dari R. Ketika kita sketsa, yang warna biru, ya, garis yang warna biru di sini ada Y sama dengan 2x plus 3 dan Y sama dengan 2x plus 1. Karena mereka gradiennya sama, maka dia sejajar ya, dua garis ini. Begitu pula dengan yang warna pink, ya. Yang warna pink di sini dia adalah Y sama dengan 5 min X dan Y sama dengan 2 min X. Inilah daerah R yang kita miliki. Yang menjadi pertanyaan, sekarang bagaimana kita menyatakan daerah R dalam bentuk himpunan atau kita menentukan batasnya X dan batasnya dari Y. Semisal kita mau menentukan batasnya X yang terbatas oleh angka, sebut saja A sampai B. A itu adalah titik perpotongan antara dua garis ini A dan juga di sini B. Oke. Nah, pertanyaannya, kemudian bagaimana dengan batas dari Y, batas atas maupun batas bawah dari Y? Kita dapat lihat, ketika batas atas dari Y, otomatis yang atas itu ada dua batas. Pertama, yang garis biru ini, yang kedua garis merah ini. Dia terbagi menjadi dua. Wah, jadinya seperti ini. Nah, di bagian yang sisi kiri, batas atasnya adalah yang warna biru. Kemudian, di sisi yang sebelah kanan, batas atasnya adalah yang warna merah. Berarti harus kita pecah. Ya, kita pecah menjadi dua buah bagian. Sebut saja yang kiri R1, kemudian yang kanan ini adalah R2, gitu ya. Kemudian, batas bawahnya, kita lihat. Batas bawahnya, ternyata juga harus kita pecah. Batas bawah yang sebelah kiri yang warna merah, batas bawah yang sebelah kanan yang warna biru ini. Otomatis kita akan punya dengan bentuk yang seperti ini, kita punya tiga buah daerah. Sebut saja R1 yang ini, R2 yang kanan, yang tengah-tengah ini R3. Oke. Sehingga barulah kita bisa menentukan batas dari Y secara baik dan benar. Dengan cara apa? Dengan mempartisi atau membagi daerah R itu tadi menjadi tiga buah daerah, R1, R2, dan R3. Otomatis ketika kita mau mengerjakan integral rangkap 2 yang seperti ini dengan daerahnya yang agak miring, seperti yang kita sketsa, ya mau mau tidak mau terbagi menjadi tiga daerah, kita integralkan tiga kali. Ya, bukan tidak mungkin untuk dikerjakan, namun di sini kita bisa mengerjakannya dengan lebih mudah. Tidak perlu tiga kali. Dalam artian, ya kalau fungsinya dia cuma seperti ini. Ternyata kalau fungsinya agak panjang kan lumayan terasa kalau kita ngitung tiga kali. Ya, oke, mari kita lihat bagaimana ketika kasus yang seperti ini, yang bermasalah adalah daerahnya. Bagaimana kita untuk melakukan transformasi untuk memperoleh batas yang lebih mudah untuk kita integrasi. Contohnya yang ini tadi, otomatis yang pertama tadi kan kita inginnya melakukan yang namanya transformasi ya, mencari transformasi U dan V-nya. Nah, sebelum ke transformasi, kita dapat lihat untuk batasnya, kita akan punya Y sama dengan 2x plus 3. Ada Y sama dengan 2x plus 1. Ada Y sama dengan 5 min X. Ya.
ada Y sama dengan 2 min X. Bagaimana kira-kira kita mengenerate atau membangun suatu transformasi sehingga kita bisa memperoleh batas yang lebih mudah? Kita lihat, ya. Kita lihat di sini mereka memiliki suatu kesamaan. Tapi paling mudah caranya adalah kita bentuk eh, variabel X dan Y-nya semua pindah ke ruas kiri. Sedangkan untuk konstantanya silakan di ruas kanan. Ya, contohnya berarti yang pertama adalah Y min 2X sama dengan 3. Di sini Y min 2X sama dengan 1. Di sini Y plus X atau X plus Y sama saja sama dengan 5. Di sini Y plus X sama dengan 2. Kemudian kita kan punya U dan V. Kira-kira siapa yang akan menjadi U dan siapa yang akan menjadi V? Jawabannya adalah di sini dapat kita lihat di bagian dua yang atas, mereka memiliki bentuk yang sama, yaitu Y-2X. Oleh karena itu, idenya di sini kita ingin bentuk memisalkan transformasi U adalah Y-2X. Di bagian bawah, mereka juga memiliki ekspresi yang sama ya, bentuk yang sama. Y plus X atau X plus Y. Maka dari itu, dari ide yang seperti ini, kita misalkan ini sebagai V. V-nya jadinya kita punya eh, Y plus X ya. Y plus X atau X plus Y sama saja. Terserah Anda mau menuliskannya sebagaimana. Oke, kita sudah punya transformasinya ya. Di sini kita misalkan di bawahnya dengan kalimat ya. Misalkan U-nya adalah Y min 2X dan V-nya sama dengan Y plus X. Oke, seperti itu ya. Misalkan. Ketika sudah, berarti kita akan melanjutkan ke proses berikutnya. Proses berikutnya di sini berarti kita akan berbicara untuk memperoleh batas yang baru, sketsa yang baru, ya. Sketsa dan batas yang baru. Oke. Sketsa dan batas yang baru di sini kita akan mulai dari mentransformasi batasnya tadi, ya. Jadi kita punya kan tadi Y yang dari catatan sebelumnya ditransformasi Y min 2X sama dengan 3. Kita punya Y min 2X sama dengan 1, Y plus X sama dengan 5, dan Y plus X sama dengan 2. Ketika kita transformasikan dengan yang sudah kita misalkan tadi, U dan V-nya, kita punya yang pertama, Y min 2X akan berubah menjadi U. Sehingga U sama dengan 3. U sama dengan 1. Di sini V sama dengan 5. V sama dengan 2. Oke. Kita sudah punya suatu bentuk persamaan yang menjadi batasnya yang baru, ya kan? Dari sini berarti tinggal kita sketsa saja. Sketsanya cukup sederhana di sini ya. Di sini sumbunya sudah bukan X dan Y lagi. Saya ingatkan, kita punyanya U dan V. Ya. U dan V. Sekarang U-nya 1 sampai 3. Waduh, gambar saya kurang proper ini ya. Nanti silakan kalian perbaiki sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian batas U-nya di 1 sama 3. Oke. Saya warnai biru misalkan ya. Berarti karena U sama dengan 1, dia adalah garis tegak seperti ini ya. Kemudian U sama dengan 3, dia juga garis tegak. Ya, walaupun gambar saya jelek ya. Nanti silakan diperbaiki sendiri. Kemudian kita juga punya V sama dengan 2 dan V sama dengan 5. Saya warnai hijau. Nah, V sama dengan 2, di sini berarti dia adalah garis horizontal di V sama dengan 2 dan V sama dengan 5. Otomatis kita sudah punya daerahnya adalah yang terbatasi oleh keempat garis tersebut. Jadi bagus sekarang ya. Yang awalnya bentuknya mirip seperti apa tadi ya?
lebih ke arah belah ketupat, mungkin agak miring ya. Sekarang bentuknya sudah menjadi persegi panjang, ya. Ini daerah S kita. Otomatis tinggal kita tentukan sekarang adalah batasnya. Nah, kalau tadi kita lanjutkan, berarti kan kita integralkan 3 kali, karena R-nya harus kita pecah menjadi 3 bagian. Kalau di sini tidak perlu kita pecah, bahkan dia menjadi suatu persegi panjang yang sangat mudah untuk kita kerjakan. Sehingga S-nya dalam bentuk himpunan dia adalah U, V, di mana batasnya U cukup jelas. Nggak perlu kita cari-cari lagi, langsung U-nya batasnya 1 sampai 3. Kemudian V-nya batasnya adalah 2 sampai 5. Selesai. Ya. Kita sudah punya batasnya, sketsa sudah selesai, kita lanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita berbicara untuk mencari X U, V dan juga Y U, V. Ya, kita nyatakan X sama dengan dan Y sama dengan dalam bentuk U dan V-nya. Ya. Dari mana kita memperoleh ini? Dari permisalan transformasi yang awal tadi, yang kita misalkan tadi. Kita tadi memisalkan U sama dengan Y min 2X. Kemudian V sama dengan Y plus X. Ya, kemudian kita eliminasi. Kebetulan di sini Y-nya sama ya. Bisa kita langsung kurangi. Sehingga U kurangi V. Ruas kanannya Y-nya habis. Min 2X min X min 3X. Seperti ini. Kemudian kita peroleh X-nya sama dengan U min V dibagi dengan min 3. Kita kerjakan satu persatu. U dibagi min 3, kita tulis min sepertiga U. Min V dibagi min 3, min bagi min plus ya. Jadi plus sepertiga V. Ya. Begitu pula untuk mencari Y. Salah. Oh iya, betul sih. Untuk mencari Y, kita akan eliminasi X-nya. Ya. Untuk eliminasi X berarti yang bawah perlu kita kali 2, betul ya? Sehingga kita akan punya U sama dengan Y min 2X masih tetap. Yang bawah menjadi 2V sama dengan 2Y plus 2X. Kita kali 2. Supaya X-nya habis nanti ya. Kita jumlahkan. Sehingga kita punya U plus 2V sama dengan Y tambah 2Y, 3Y. Ini habis untuk X-nya, berarti kita akan punya Y sama dengan U plus 2V dibagi 3. Atau kita akan punya Y sama dengan sepertiga U ditambah 2 per 3 V. Beres. Ketika sudah selesai untuk memperoleh X sama dengan maupun Y sama dengan, kita akan lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan ke proses keempat ya, yaitu menentukan Jacobiannya. Supaya kita bisa menggunakan formula yang mengubah variabel tadi. Di sini berarti langkah keempat kita ingin menentukan Jacobian dari U dan V, kita bisa tuliskan J, U, V, yaitu determinan dari do X per do U. Ya, saya langsung aja ya. Do X per do U kita berarti X-nya di sini kan min sepertiga U tambah sepertiga V. Ini kita turunkan terhadap U. Otomatis kita akan punya min sepertiga saja. Sepertiga V-nya jadi 0 ya. Kemudian kita punya do X per do V. Kita punya sepertiga saja. Sekarang Y. Do Y per do U sepertiga. Do Y per do V yaitu 2 per 3. Oke, kita hitung determinannya. Berarti min sepertiga dikali 2 per 3. Yang pertama yaitu min 2 per 9 dikurangi dengan sepertiga dikali sepertiga, yaitu sepersembilan, yaitu hasilnya min 3 per 9, atau kita punya min sepertiga. Oke, sudah batas sudah punya, Jacobian sudah punya, fungsinya sekarang yang perlu kita ubah terlebih dahulu ya. Sehingga bagaimana kita mengubah fungsinya? Mengubah fungsinya cukup sederhana ya. Di sini kita akan menggunakan proses ketiga.
X-nya sudah punya, Y-nya sudah punya, tinggal kita substitusikan ke fungsinya. Ya, saya hapus saja sekalian ya. Yang kelima berarti kita ingin mengubah fungsinya, atau lebih tepatnya mentransformasikan fungsinya. Kita punya fx, y, dia 2y min x, otomatis tadi y kita siapa? Ya, yang barusan saya hapus ini. Ya, dari catatan kita tadi, berarti y-nya adalah dia sepertiga U ditambah 2 per 3 V dikurangi X. X kita siapa? X kita tadi adalah min sepertiga U plus sepertiga V. Ya, tinggal kita kerjakan saja. Berarti kita akan punya 2 per 3 U ditambah 4 per 3 V. Kemudian ditambah sepertiga U. Min kali plus berarti min sepertiga V. 2 per 3 U tambah sepertiga U, 3 per 3 U ya, jadi U. Kemudian 4 per 3 V dikurangi sepertiga V, yaitu 3 per 3 V. Wah, bagus juga ini. Jadi V aja, ya. Oke, sehingga fungsi yang baru yang sudah kita transformasi, dia akan berbentuk U plus V. Sama-sama simpel ternyata ya. Walaupun nanti keluar pecahan, pecahannya tidak akan terlalu menyusahkan menurut saya. Oke, kita lanjutkan. Setelah fungsinya kita punya, batasnya punya, Jacobian punya, langsung saja kita masuk proses keenam, yaitu kita integrasikan. Ya. Sehingga integral rangkap 2 atas daerah R dari 2Y min X dA di sini dapat kita kerjakan dengan cara integral rangkap 2 atas daerah S berubah ya. Kemudian fungsinya 2Y min X dia berubah menjadi U plus V itu tadi. Kemudian dA masih tetap, barulah kita masukkan batasnya sekarang. Integral U plus V. Di sini tadi karena dia bentuknya persegi panjang, maka urutan integrasinya bebas. Mau DU dV, mau dV DU sama saja ya. Di sini saya mau DU dV aja yang simple. Tapi sekali lagi, hati-hati, jangan sampai terlewat. Di sini sebelum DU dV ada siapa? Dia ada Jacobian ya. Jacobian dari U dan V. Baru DU dV. Oke, kita masukkan batasnya. U-nya tadi batasnya berapa ya? U-nya tadi terbatas 1 sampai 3, seingat saya ya. Dari sini. Kemudian V-nya terbatas 2 sampai 5 harusnya. Oke, sip. Dari sini sudah bisa kerjakan? Belum. Kita substitusikan sekalian ya. Jacobiannya tadi berapa? Jacobiannya kalau tidak salah tadi adalah negatif sepertiga. Oke. Karena tadi min 2 per 9, min sepersembilan, iya. Negatif sepertiga. Kita lanjutkan. Tinggal kita integralkan seperti biasa ya. Kalian mau min sepertiganya keluar dulu boleh, kalau enggak juga boleh ya. Jadi min sepertiga, kemudian integral 2 sampai 5. Kita integralkan dulu terhadap U, sehingga kita akan punya U kuadrat per 2 plus V diintegralkan terhadap U juga jadi UV. Gini ya. Kemudian batasnya 1 sampai 3 dV. Lanjut, min sepertiga, kemudian integral 2 sampai 5, kita masukkan batasnya terlebih dahulu, masukkan ke U, berarti kita akan punya 9 per 2 ditambah 3V dikurangi seperdua, dikurung ya, supaya tidak bingung nanti. Kemudian 1V, ya, ditambah V, dV. Kita lanjutkan, berarti kita akan punya min sepertiga, biarin aja di depan sana ya. Kemudian integral 2 sampai 5 kita sederhanakan. 9 per 2 kurangi seperdua, 8 per 2 yaitu 4. Kemudian tambah 3V kurangi V yaitu plus 2V dV. Kita masukkan, sudah selesai. Kita integralkan terhadap V sekarang. Sehingga kita akan punya 4V plus V kuadrat ya. 2V kuadrat per 2.
Batasnya 2 sampai 5, langsung saja min sepertiga. Masukkan 5, berarti kita punya 20 plus V kuadrat 25. Kemudian kita kurangi dengan yang bagian satunya, yaitu batas bawah. 4 kali 2 8 ditambah 2 kuadrat 4. Oke, seperti ini ya. Jadi kita akan punya min sepertiga dikali 20 tambah 25, 45. 45 dikurangi 12. Ya, 45 dikurangi 12 berarti 33. Oke. Jadi di sini, wah, angkanya bagus juga. 33 dikali min sepertiga hasilnya adalah min 11. Oke. Nah, loh, hasilnya kok negatif? Apakah boleh? Boleh saja, nggak ada masalah ya. Karena di sini kita konteksnya adalah menghitung integral, bukan menghitung volume dari suatu benda pecah. Ya, gampangnya seperti itu. Oke, untuk contoh 2 kurang lebih seperti itu, silakan dipahami. Kemudian untuk latihan, saya sudah siapkan contoh 3, silakan dicoba. Di sini dia gabungan antara contoh 1 dan 2. Di fungsinya dia bermasalah, di batasnya juga bermasalah. Nah, gitu ya. Nah, di sini sudah saya sketsakan sekalian untuk gambarnya. Oh, daerahnya bermasalah. Ini R-nya miring-miring gini ya kan. Kemudian fungsinya juga gitu. Ada X min Y, ada X plus Y di sini. Ya, bisa aja sebenarnya. Tapi perlu proses gitu ya. Untuk petunjuknya, prosesnya sama seperti yang tadi ya. Yang tadi sudah kita bahas. Cuma hati-hati. Di sini kan Y sama dengan X, kemudian ada Y sama dengan X plus 5, kemudian Y sama dengan 2 min X, ada Y sama dengan 4 min X ya. Saya bantu di transformasinya saja ya. Di sini ada dua cara. Cara pertama adalah ketika kita fokus di bagian apa ini namanya batasnya ya, sehingga kita pindah ke ruas kiri semua. Y min X sama dengan 0, Y min X sama dengan 5, kemudian Y plus X sama dengan 2. Di sini kita punya Y plus X sama dengan 4. Oke ya, sehingga kita akan punya ya sudah, yang bagian atas ini nanti jadi U, bagian bawah ini menjadi V-nya. Nah, kebetulan bentuk dari fungsinya ya mirip-mirip lah ya. Ketika di sini adalah U, yaitu Y min X, berarti ketika kita akan punya min U, dia adalah X min Y ya. X min Y-nya yang kita pakai di bagian sini. Sehingga untuk mengubah fungsi di proses kelima, step kelima, kita akan punya E pangkat min U di sini ya. Itu cara pertama. Cara keduanya kita berangkat eh, dari fungsinya ya. Dari fungsinya sini yang kita misalkan. Tapi cara kedua itu ya bisa berhasil, bisa kadang gagal. Kenapa? Karena nanti ya tergantung situasi dan kondisi, mana yang lebih cocok, kita berangkat dari fungsinya atau kita berangkat dari batasnya. Tapi kalau contoh 3 ini, kebetulan fungsi dan batasnya mereka ya mirip-mirip, sehingga bisa berangkat dari dua-duanya nggak ada masalah. Maksudnya gimana? Misalkan ini sebagai U, ini sebagai V, ini sebagai V ya. Nah, gitu itu juga bisa. Kebetulan mirip ya. Tapi saran saya bisa gunakan yang satu dulu. Kalau yang satu di fungsinya nggak ada masalah, lanjut. Kalau ada masalah ya mungkin berangkat dari fungsinya. Nanti lihat dari batasnya apakah bagus atau jelek dan lain sebagainya. Oke, intinya saya sudah berikan. Di sini bisa dicoba yang bagian pertama ini aja ya. Ya, cara pertama, U-nya adalah Y min X dan V-nya adalah Y plus X. Silakan dilanjutkan dengan proses ada 6 langkah seperti tadi. Ya, kurang lebih tidak ada masalah. Ya, tidak terlalu sulit. Oke, itu saja. Silakan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.